bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai yang telah Bapak sampaikan tadi, pertama, antum tempat duduk antum dan sesuai dengan apa kemauan antum masing-masing. Jadi Bapak berharap nantinya antum bisa menjalankan proses PBM dengan sungguh-sungguh, karena teman di samping antum adalah teman pilihan antum masing-masing. Paham antum? Yang kedua, pada hari ini kita akan membuat yaitunya kesepakatan kelas kita itu apa? Biar antum belajarnya lebih nyaman, biar antum bisa melaksanakan apa yang telah antum sepakati secara bersama-sama. Antum tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa? Perjanjian. Kesepakatan kelas merupakan salah satu budaya baik dalam upaya membentuk kesepakatan antara guru dan peserta didik yang berisi aturan atau tata tertib dalam rangka menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Berarti apapun jenis proses PBM-nya nanti antum nyaman melaksanakan, Bapak pun nyaman menyampaikan ilmu kepada antum masing-masing nantinya. Nanti Bapak akan membagikan masing-masing antum satu buah kertas. Silakan antum bikin di sini aturan atau tata tertib yang antum mau dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yang antum inginkan. Karena dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya untuk hukuman. Kita nanti akan berjalan aja dengan aturan-aturan yang telah antum buat. Paham antum? Aturan yang bagaimana nanti itu antum sendiri yang akan menentukan. Tujuan dari kesepakatan kelas ini yang pertama, terbentuknya lingkungan kelas yang aman dan nyaman nantinya. Antum bisa belajar dengan nyaman dan aman. Terbentuknya sikap santun dan saling menghormati dan menghargai. Jadi antara antum sama teman antum nanti adanya saling menghargai. Antara bapak sama antum adanya saling menghargai. Karena kita telah membuat kesepakatan kelas kita itu harus bagaimana. Antum sendiri yang membuat, nanti bapak hanya menyimpulkan.
Yang ketiga nantinya terbentuknya rasa tanggung jawab dari peserta didik. Nanti akan Bapak coba, kita cobalah nanti 1 minggu daftar tiket itu kita hilangkan dulu. Bapak ingin lihat apakah rasa tanggung jawab antum terhadap kelas antum ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama atau bagaimana. Kalau bisa berarti rasa kesadaran antum terhadap kebersihan telah timbul. Tapi kalau tidak, nanti kita akan kembali lagi dengan daftar tiket. Yang keempat, terciptanya suasana kegiatan belajar mengajar yang aktif dan interaktif. Jadi makanya Bapak tanya, antum sudah setuju dengan panduan seperti ini? Berarti kalau antum sudah paham dengan panduan antum seperti ini, berarti antum harus ikut proses belajar mengajarnya yang kondusif. Nanti juga dalam menyusun langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas. 1, kita sekarang lagi mengadakan banyak pertemuan antara Bapak dengan antum, lagi mengadakan pertemuan, melaksanakan diskusi dan Bapak sampaikan apa tujuan kesepakatan kelas kita, ide-ide dari peserta didik mengenai ide aturan. Berarti masing-masing antum ada ide dan aturannya nanti yang akan antum buat. Nanti akan kita simpulkan apa saja dari kesepakatan kelas tersebut. Terus kita menempel ke atas ini nantinya di papan tulis. Sebelum kita tempel, berarti antum akan membacakan. Apakah antum sudah paham semua? Paham? Nah, akan Bapak bagikan ke atasnya. Silakan nanti antum isi masing-masing antum. Yang pakai lemnya di belakang ya. Dan silakan antum buat apa tadi? Satu. Bacakan. Tempel sana. Pada saat jam belajar tidak boleh meribut dan bergelut. Pada jam belajar tidak boleh bermain dengan teman dan bergelut. Di bawah boleh. Apa?
Si. Apa? Tertib dalam belajar. Tidak boleh menyebut nama orang tua teman. Lanjut. Ayo memilih apa yang kau suka. Mereka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Gak. Waalaikumsalam. Silakan Kenzi duduk di sini. Putar aja tempat duduknya, biar lebih akrab kita gitu. Bagaimanakah kabar Kenzi pada siang hari ini? Baik, Pak. Apakah Kenzi sudah sholat dan makan siang? Belum, Pak. Nanti habis ini Kenzi langsung sholat dan makan siang ya, biar nggak sakit. Sholat itu kan penting buat taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat itu membuat kita melakukan walaupun dalam keadaan apapun. Kenzi tahu kenapa Bapak panggil? Tahu, Pak. Kenapa? Karena tidak disiplin waktu saat datang ke sekolah, Pak. Karena tidak disiplin waktu saat datang ke sekolah. Tadi pagi pas orang berbaris tadi, Kenzi Bapak lihat Kenzi datangnya terlambat ke sekolah. Gitu. Ya, Pak. Kenapa Kenzi sampai datang terlambat ke sekolah? Karena sudah jam 12, Pak. Kenzi tidurnya jam 12 siang atau malam nih? Malam, Pak. Tidur jam 12 malam. Kenapa Kenzi sampai tidur sampai jam 12 malam? Karena bermain HP, Pak. Karena main HP. Jadi Bapak harap pada Kenzi ke depannya Kenzi jangan sampai main HP lagi sampai jam 12 malam. Kalau kita sebagai siswa, kita tuh tidurnya nggak boleh lewat dari jam 9. Paham tuh? Paham, Pak. Jam 9 paling lambat kita udah tidur. Semuanya udah rapi, buku juga ada rapi dalam tas. Kita juga tidur jam 9 malam. Main HP itu sama kayaknya sama orang kecanduan narkoba. Kalau orang udah kecanduan narkoba, dia akan ketagihan terus untuk menggunakan narkoba tersebut. Begitu juga dengan HP. Kenzi masih kecil, jangan sampai Kenzi nantinya kecanduan main HP terus. Kecanduan, akhirnya Kenzi sakit, matanya bisa bengkak, merah gitu. Paham Kenzi itu? Paham, Pak. Pernah kan lihat orang kecanduan main HP, bagaimana videonya, fotonya gitu, kayak orang gila gitu kan? Ya, Pak. Kenzi nggak mau seperti itu kan? Enggak, Pak. Jadi Bapak harapkan ke depannya Kenzi main HP itu nggak boleh lama-lama main HP. Batasi waktunya untuk main HP. Dan tidurnya pun juga harus cepat, nggak boleh lewat dari jam 9 malam. Paham Kenzi itu? Paham, Pak. Jadi kalau Kenzi datang ke sekolah itu terlambat, itu Kenzi sudah melanggar apa itu? Kesepakatan kelas, Pak. Keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita yang kita buat secara bersama. Tahu nggak apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Peraturan kelas dengan bersama
peraturan kelas yang kita buat bersama teman-teman. Jadi apapun jenis peraturan yang kita buat bersama itu wajib kita patuhi secara bersama. Seandainya Kenzi masih datang terlambat ke sekolah, apa yang akan Kenzi lakukan supaya tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Bangun dengan cepat, terus tidur cepat, nggak boleh lewat dari jam 9. Habis itu tidak bermain HP sampai tengah malam. Jadi itulah yang harus Kenzi lakukan untuk biar disiplin waktu Kenzi itu tidak datang ke sekolahnya tidak terlambat lagi. Paham Kenzi itu? Nah, jadi itulah nasihat dari Bapak. Terima kasih ya Kenzi. Ingat pesan Bapak tadi, jangan lupa Kenzi untuk sholat dan makan siang. Habis ini langsung sholat makan siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenzi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alek yang telah praktek segitiga distribusi untuk mencari solusi masalah saya yang tidak disiplin datang ke sekolah, dan saya sangat senang sekali karena menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita anugerah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan perubahan untuk dunia kita. Yang dulunya penuh dengan kegelapan, sekarang ini kita mendapatkan pencerahan cahaya titik terang dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 05 Kampung Jawa, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan-karyawati tata usaha. Hari ini setelah Rabu ada pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak kita, Bapak Alek Mirko. Untuk itu, kata sambutan diharapkan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku menjadi Kepala Sekolah SDN 05 Kampung Jawa. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terucapkan kepada pembicara telah memberikan kesempatan dalam hal ini. Kami akan memberikan sambutan tentang pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh teman kita itu Bapak Alek Mirgo dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan ke-9. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Alek yang telah memberikan contoh-contoh positif tentang sekolah kita. Kemarin saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Alek melakukan simulasi penelitian, boleh dikatakan penelitian atau aksi nyata membuktikan bahwa seorang anak terlambat apa sanksinya ataupun bagaimana cara dia mengolah anak ini supaya tidak terlambat lagi. Tentu dengan melakukan katanya keyakinan kelas, yang melaksanakan keyakinan salah satu keyakinan kelas bahwa tidak terlambat lagi. Itu dalam kegiatan BBM. Jadi kalau saya lihat kemarin Bapak Alek mulai merekam anak yang terlambat sampai dia melakukan tanya jawab, simulasi mengenai jalan keluarnya, itu yang dilakukan kemarin. Jadi ini adalah salah satu contoh nyata yang bisa dapat kita terapkan nantinya bagi yang lain. Dan terima kasih, itu kami cukup terima kasih bangga dengan melakukan kegiatan seperti ini.
atas kegiatan guru penggerak ya. Mudah-mudahan sekolah kita akan bertambah lagi guru penggeraknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur terupa kita diamankan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan pada siang hari ini. Selawat beriring salam terupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 05 Kampung Jawa, dan yang istimewa buat Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka saya nanti akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah pada angkatan ke-9 CGP Kota Solo, saya salah satu dari anggotanya. Nanti telah belajar kurang lebih 2 bulan. Sekarang saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif, yang mana nantinya kita saling sharing untuk materi ini. Kita boleh berbagi nantinya apa-apa saja yang saya dapatkan pada saat saya melaksanakan pelatihan CGP angkatan 9 ini. Dan juga di sini juga ada senior saya, Bu Susi dan Bu Neng, yang angkatan keberapa kemarin Bu? Angkatan 8. Semoga nantinya kita bisa saling berbagi nantinya dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan di SDN 05 Kampung Jawa ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mungkin saya akan menyampaikan dulu biodata saya, walaupun Bapak Ibu sudah kenal siapa diri saya sebenarnya gitu. Baiklah, perkenalan, nama Alex Mirgo SPDI. Saya adalah CGP angkatan 9 dari SDN 05 Kampung Jawa Kota Solo. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Konsep utama dari budaya positif ini yaitunya pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, kebutuhan dasar manusia, komunikasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama dari budaya positif. Mungkin dari sini nanti penjabarannya Bapak Ibu guru, selama ini kita mengajar seperti apa, dan penghukuman itu bagaimana, keyakinan kelas itu bagaimana, akan kita bahas nantinya secara satu persatu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa kita tersebut sekarang kurikulum mereka dilandaskan pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita sama-sama tahu profil Pancasila itu ada berapa elemen? Ada 6 elemen yang harus kita ajarkan kepada anak peserta didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada diri anak didik kita di sekolah.
karena tidak bisa kita pisahkan dari keenam ini. Contoh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah tiangnya dari profil pelajar Pancasila. Kenapa? Ini berkaitan dengan akidah dan agama anak-anak kita. Tentang akhlak tingkah lakunya juga tergambar di sana. Jadi kita berharap nantinya untuk profil pelajar Pancasila ini kita laksanakan keenam-enamnya nanti di dalam kelas kita masing-masing, baik itu di lingkungan sekolah kita. Saya masuk lagi tentang disiplin positif. Keyakinan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kita disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan apabila perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti selama ini kita ya Bapak Ibu dengan bergabungan dengan CGP ini, biasanya kita sedikit-sedikit kita memberikan hukuman kepada anak kita. Salah tidak PPR, kasih hukuman. Terlambat datang ke sekolah, kasih hukuman. Nah, dalam berbaris pun seperti itu. Ternyata hukuman itu adalah yang terakhir apabila perlu digunakan atau sama sekali. Itu tindakan yang paling terakhir kali yang harus kita lakukan. Dalam disiplin positif itu, dalam budaya kita, makna kata disiplin dipakai menjadi suatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tindakan yang nyaman. Tuhan datang terlambat, dikasih hukuman. Hari itu kita udah bilang itu udah nyaman aja lagi gitu. Tidak ada lagi permasalahan. Ternyatanya itu menjadi permasalahan buat anak, beban mental buat anak kita. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah maupun sogokan, dan takut mendapatkan ancaman juga hukuman gitu. Jadi disiplin positif itu tidak harus dengan hadiah, mengiming dengan hadiah buat anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Betul ya Bapak Ibu, kebutuhan kita itu. Jadi kelima-lima ini adalah kebutuhan kita yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Begitu juga anak-anak didik kita, mereka juga ingin bertahan hidup. Kasih sayang dari seorang gurunya, penguasaannya, kebebasan mereka di dalam kelas itu harus bagaimana. Terus kesenangan, jangan sampai kita masih proses PBN kita masih zaman 80-an, CBSA cetak buku sampai habis. Karena kebebasan kesenangan mereka itu tidak ada gitu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Berarti tidak ada perbandingan dengan suku-suku bangsa yang lain. Kita itu sama seperti yang dijelaskan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal
Yang pertamanya itunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, bernalar kritis, berbicara global, gotong royong, kreatif, empati, antusias, menghargai, kejujuran, baik dan rendah hati, tidak merendahkan orang lain, keluasan atau fleksibel, toleransi, tanggung jawab, dan bersahaja. Nilai-nilai ini termasuk tergambarkan dalam profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Contoh tentang beriman dan bertakwa. Jadi dia tergambar di sana semua yang tidak bisa kita pisahkan dari profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghargai nilai-nilai kebajikan dan menghargai diri sendiri. Terus, siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dengan dihukum aja siswa kita di sekolah, mereka satu hari itu mungkin merasa tidak nyaman. Mungkin nanti akan diejek-ejek oleh temannya atau diketawain oleh temannya nanti baik di luar maupun dalam kelas. Selanjutnya, siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi siswa tersebut melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ada juga kan contoh seperti anak-anak kita, biar dia tidak dapat dihukum, dia datang lebih awal ke sekolah. Jadi karena tidak kesadaran diri dia untuk datang tepat waktu ke sekolah, karena dia takut dihukum, maka dia tepat waktu. Selanjutnya, siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan dan menghargai diri sendiri. Itu untuk motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Pertama, hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa kita, pasti mereka merasa diri itu menyakitkan bagi diri mereka. Ada tidak nyaman buat anak didik kita di sekolah. Murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, marah, merasa bersalah, dan mengasihkan diri. Yang ketiga, murid membenci peraturan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya Pak Rama? Pak Ilham yang sharing apa yang akan terlambat seperti itu kan? Kalau dia diasingkan mereka pasti dia ada rasa dongkolnya kepada Bapak. Jadi itu masalah hukuman. Terus seandainya kita setelah mengasih hukuman, kita hargai dengan anak-anak yang kita yang apa itu dengan kita berikan penghargaan. Apa yang timbul pada diri mereka? Tidak akan efektif. Adanya rasa kecemburuan nanti daripada anak-anak diri kita. Merusak hubungan atau sifat iri. Contoh, nanti Pak Rama dikasih reward oleh kepala sekolah. Bu Beni nanti, Pak Rama Hasan dapat reward, enggak deh. Gitu. Jadi ada rasa irinya dari diri kita nantinya gitu. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Tapi karena saya baru kemarin melihat Bapak Ibu dan juga sering bertanya, apakah anak-anak kita masih pakai ranking? Alhamdulillah untuk kurikulum mereka kita tidak ada pakai ranking ya Bapak Ibu. Karena itu salah satunya penghargaan nanti yang mematikan buat diri anak kita nantinya. Sesuai dengan poin yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Adanya rasa minder dari anak kita nanti, atau yang diketawakan oleh teman, ranking terakhir, ranking 1, gitu. Jadi itu salah satu untuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal.
Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada tujuannya berbelakang, tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukumannya, menghargai nilai kebajikan dan menghargai diri sendiri. Kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini merupakan motivasi. Yang keduanya, siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Untuk menghargai nilai-nilainya, yang pertama, siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum yang nantinya menimbulkan rasa tidak nyaman, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan dan menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini udah tadi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang suksesnya Bapak Ibu. Konsekuensinya, seandainya anak-anak kita ada yang melanggar, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita aja pencerahan, habis itu tidak kita monitoring lagi dan kita tanya lagi. Berarti kalau tidak kita tanya lagi, berarti dia habis berjalan itu aja gitu. Berarti harus ada evaluasinya. Yang ketiga, stimulus atau respon. Murid menghormati atau taat peraturan, mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memang kontrol. Murid bersemangat dan sadar untuk memperbaiki kesadaran. Berarti untuk restitusinya, murid kita itu nanti setelah kita memberi pencerahan, dia akan sadar dan semangat lagi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini adalah ini yang perlu kita laksanakan untuk di dalam kelas kita nanti masing-masing. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bersalah, jadi kita harus memberikan solusi atau mereka cari solusi untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Ciri-ciri restitusi, pertama, bukan untuk menyebut kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, fokus pada solusi. Keempat, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah ciri-ciri restitusi nantinya seandainya kita melaksanakan ini di dalam kelas kita masing-masing. Perbedaan, contoh kasusnya, contoh kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Hukuman biasanya kalau siswa yang kita terlambat datang ke sekolah, apa hukumannya Pak Ilham? Ambil sampah, cabut rumput. Di sini hukumannya adalah, contohnya Pak, guru menghukum siswa tersebut memilih sampah di halaman sekolah. Sama ya Pak?
Guru marah dan siswa menjadi takut dan akhirnya membenci peraturan. Ada yang marah, Pak? Tidak. Berarti lah, ayo Pak. Konsekuensinya diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiganya ini, mana yang lebih bagus bunyinya, Bu? Yang Ibu pilih? Apa Bapak Ibu? Restitusi ya Bapak Ibu, karena kita mencari solusi dan siswa pun akan mencari solusinya. Contoh penyerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kalimat yang digunakan posisi kontrol guru, seorang guru di kelas. Penghukum. Ada sini yang penghukum? Bapak Ibu? Nggak ada ya. Jadi kalau penghukum itu patuhi aturan saya atau awas. Jadi kalau nanti dipatuhi aturan semua awas kerjaan itu. Nggak boleh istirahat. Ya Bu. Kamu selalu saja salah. Kan ada juga anak yang nggak bisa salah sekarang juga ada. Yang ketiga, selalu pasti yang terakhir selesai. Yang lambat mau itu anak aduh gitu. Perbuatan rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu diri anak itu merasa bersalah dalam diri dia gitu. Kalau seorang guru berbicara seperti itu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ada rasa bersalahnya dalam diri anak tersebut gitu. Teman, anak itu kita rangkul sebagai teman. Yaitunya, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantu ibu selama ini. Ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, yang pertama peraturannya apa? Harus ada peraturan terlebih dahulu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa gitu? Yang keempat, kita sebagai guru itu membawa anak kita itu adalah diri kita adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya hal ini? Ini ya Bu, telah saya praktekkan kemarin untuk anak kita yang kelas 5, kebetulan dia datang terlambat. Itu anak tanyakan, kenapa pertamanya apa dulu? Menanyakan biodatanya terlebih dulu. Habis itu baru anak tanyakan apa permasalahan, kenapa dia datang terlambat. Habis itu baru dia bercerita panjang lebar kenapa dia datang terlambat. Habis itu baru tanya apa solusinya. Mereka yang mencari solusi sendiri. Apakah telah ada dari di keyakinan kelas kita solusinya? Ternyatanya telah ada. Jadi untuk Bapak Ibu, kita pertamanya harus membuat keyakinan kelas kita dulu sama anak-anak kita. Keyakinan kelas itu tidak boleh bahasanya tidak membuat PR berdiri gitu. Dia nggak boleh bahasanya seperti itu. Nanti akan ada contoh bahasa-bahasa untuk keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak beratur kelas saja gitu? Nilai-nilai keselamatan seperti penggunaan helm dalam berkendara dan nilai-nilai kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata-katanya itu harus kita pakai namanya itu Bu, kita permanis ya Bu, bahasa-bahasanya itu. Iya, yang negatif menjadi kalimat positif nantinya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu sewaktu. Itulah tentang bentuk-bentuk keyakinan kelas. Ini adalah proses untuk pembuatan keyakinan kelas kemarin, videonya. Mungkin tidak pertama saya mengarahkan siswa dulu menyampaikan apa itu keyakinan kelas. Apa-apa saja yang harus kita buat dalam keyakinan kelas tersebut. Habis itu saya membagikan kertas kepada anak-anak kita. Di kertas kelas siswa kita nanti akan membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Itu kan contoh kelas 5 ada 31 orang. Dari 31 keyakinan kelas itu kita gondongkan, ada yang sama, ada yang apa. Jadi kita satukan keyakinan kelas itu. Kemarin dapat 9 buah keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh anak kita. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita tempel di dalam kelas. Boleh berbentuk selebaran, boleh juga yang telah kita rekap tadi gitu. Itulah yang harus dipatuhi kepada anak-anak. Seandainya dia berbuat salah, contoh dia ribut dalam belajar, jadi kita kembalikan lagi kepada anak kita. Kita nggak punya keyakinan kelas. Kalau kita ribut dalam belajar, bagaimana? Apa bunyi keyakinan kelas kita? Mereka semuanya tahu gitu. Soalnya ini setelah mereka membuat, dia membacakan satu persatu apa yang dia buat, baru dia tempel begitu. Jadi kita melaksanakannya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat secara bersama. Itu harus ada kerjasama dengan guru dan siswa. Contohnya di sini, guru tidak boleh telat masuk, dia tidak boleh datang tepat waktu ke sekolah. Itu tidak boleh siswa datang tepat waktu ke sekolah. Harus ada guru dan siswa datang tepat waktu ke sekolah. Karena itu keyakinan kita bersama kita buat gitu. Tidak harus siswa, berarti kita juga harus
tepat waktu datang ke sekolah sebagai guru. Mungkin dilanjutkan aja ya Bu dari videonya. Ini contohnya Bu, keyakinan kelas 5 SD Negeri 05 Kampung Jawa yang telah kami buat kemarin bersama anak-anak. Yang pertama, guru dan murid saling menghargai saat belajar atau mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Berarti seandainya ada siswa yang ribut, kita kembalikan lagi dia keyakinan kelas dia. Yang kedua, murid membersihkan kelas sesuai piket. Yang ketiga, guru dan murid saling tertib saat belajar. Jangan sampai nanti murid langsungnya tertib belajar. Nanawat atau waksa dalam kelas, berarti kan tidak sama, berarti harus guru dan murid, karena kita sudah sepakatannya berdua gitu. Yang keempat, murid saling menghormati orang tua teman. Kenapa kami buat yang keempat ini? Karena kebanyakan di kelas 5 itu anak itu saling memanggil nama emak, nama bapaknya gitu. Jadi gara-gara itu ujung-ujungnya nanti berantem gitu. Yang kelima, guru dan murid makan saat jam istirahat. Otomatis mereka kalau udah masuk dalam kelas tidak ada lagi yang namanya makan. 6. Murid bermain saat jam istirahat. 7. Menghormati fisik orang lain. Kelas 5 itu ada juga satu Bu, si Baim, dia nggak bisa nyebut huruf R, akhirnya dikatakan cadil kata temannya. Berarti itu harus kami terapkan di sini gitu. Datang tepat waktu, selalu berkata dan bertindak jujur dalam belajar. Kan ada juga anak kita, kenapa bertindak jujur dalam belajar? Pas muhab, pas latihan, udah panjang aja kepalanya kayak jenapah tuh melihat punya temannya. Jadi inilah contoh keyakinan kelas 5. Kami untuk 1 tahun ini berpatokan kepada keyakinan ini untuk di dalam kelas 5. Seandainya ada Bapak Ibu yang mengajar di kelas 5, nanti silakan juga boleh berpatokan kepada ini. Baiklah Bapak Ibu, tadi itulah tentang keyakinan kelas. Sekarang saya masuk tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitunya menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal baik yang kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. 4. Menanyakan keyakinan kita, semua memiliki motivasi internal. Jadi dalam segitiga restitusi itu, ini contohnya tadi untuk menanyakan anak kita yang datang terlambat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah validasi kebutuhan. Habis itu kita menanyakan keyakinannya, yaitu menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini contoh-contoh pertanyaannya nanti ya Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi di sana dijelaskan semuanya. Standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional dalam penyerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdekakan dan bertanggung jawab. Ini contohnya Bapak Ibu, anak yang datang terlambat. Ini juga sudah masuk dalam tugas saya kemarin tentang budaya positif. Ini sengaja nawambil figurannya SD 05 Kampung Jawa karena saya adalah guru dari SDN 05 Kampung Jawa. Ini anak kita yang datang terlambat.
Ini passbooknya yang piket ya Bu nih. Ini pas saya wawancara dengan anak kita melaksanakan segitiga restitusi. Kita panggil mereka secara empat mata. Kita tanyakan kenapa mereka sampai terlambat datang ke sekolah. Setelah kita cari menstabilkan identitasnya, kita tanyakan mereka tentang keyakinan kelas kita pada anak tersebut. Yang mencari solusinya bukan kita sebagai seorang guru ya Bu, tapi mereka sendiri yang mencari solusinya. Contoh ini kemarin si Kenzi datang terlambat, alasannya tidurnya jam 12 malam. Kenapa mereka si Kenzi tidur jam 12 malam? Kita hanya menanyakan itu aja gitu. Main HP sampai jam 12 malam, makanya dia telat bangunnya. Setelah itu kita tanyakan lagi, apakah di keyakinan kelas kita udah ada keyakinan kelas kita ada yang kita bahas tentang ini Kenzinya melanggar disiplin apa? Katanya dia melanggar tentang disiplin datang terlambat. Jadi Anda tanyakan lagi, kalau Kenzi ingin biar tidak datangnya terlambat lagi, apa yang harus Kenzi lakukan gitu? Berarti mereka dia jawab tidurnya tidak boleh sampai jam 9 malam dan main HP pun tidak boleh lama-lama. Jadi kita juga sampaikan efek main HP itu terlalu lama apa kepada anak kita. Jadi harus kita sampaikan juga itu gitu. Habis itu baru kita bahas pada anak kita. Kalau dia dah mencari solusi dari diri dia sendiri, berarti kita hanya mengontrol dia aja lagi. Besoknya masih datang terlambat atau bagaimana? Datang terlambat lagi, kita panggil lagi. Dilaksanakan tak apa yang telah dia bicarakan sama kita, dia sepakati. Itu aja Bapak. Jadi tidak ada namanya hukuman buat anak kita. Jadi selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu sedikit paparan tentang budaya positif yang ilmunya yang Anda dapatkan dari modul 1.4 untuk CGP kemarin. Jadi seandainya ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Pak Lek. Mungkin ini tak bentuk pertanyaan atau saran. Menurut saya, apapun bentuk keyakinan, peraturan segalanya, kalau tidak ada peran orang tua dan guru yang patut dicontoh oleh anak, tidak akan berjalan. Contoh, anak kita terlambat, sementara dia melihat gurunya ada berbadan. Apa yang dia contoh? Ya kan? Kemudian lagi, ada keyakinan dalam kelas, masih kelas macamnya. Kita istirahat 15 menit. Bel berbunyi, anak-anak masih berkeliaran. Kenapa? Karena guru belum masuk. Saya sering lihat tuh, setengah jam keluar main. Jadi, apapun bentuk yang akan kita buat, kalau guru tidak disiplin, tidak bisa berjalan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Itu memang ya yang kita rasakan di lingkungan kita. Jadi
dengan adanya sosialisasi ini, mungkin sedikit demi sedikit atau sejalannya waktu mungkin akan kita rubah secara bertahap nantinya. Mungkin di sini kan juga ada bapak kepala sekolah kita nanti yang mendengar. Jadi bapak juga bisa melihat apa ilmu yang kami dapatkan selama berlatih di CGV tersebut gitu. Nah, mungkin ada tambahan lagi oleh bapak kepala sekolah. Terima kasih waktu diberikan Pak Alek. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Ambalati. Jadi memang benar. Kita sebagai seorang guru kita adalah contoh yang ditiru. Jadi kadang-kadang anak ini mencoba-coba ya. Oh coba guru kita dilihat terlambat, kita coba pulang terlambat. Apa sanksinya? Dan nampak kita berpakaian juga kayak gitu. Guru tidak lengkap pakaian. Kenapa? Kadang-kadang mungkin mereka dalam hati berkata, kok guru pakaiannya seperti itu, tidak ditegur. Nah, kita yang kurang lengkap ditegur. Jadi memang kita salah satunya adalah kita yang merubah diri kita dahulu, baru kita memberikan contoh kepada siswa. Seperti masuknya tadi, memang kalau tepat waktu kita menggunakan tepat waktu, jangan molor-molor, jangan sekali-sekali diberi kesempatan untuk bermain dengan anak itu kan tetap disiplin juga. Tapi kalau kita sudah memberikan nantilah, kecuali ada hal-hal yang bisa, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita lonceng sudah berbunyi, kita di dalam juga, kita tidak melihat anak. Kadang-kadang guru sudah pikir sudah bersorak-sorak dengan mic, tidak diajukan siswa. Kenapa? Kita sendiri yang kurang disiplin. Pakai mic kita tidak diajukan siswa. Kadang-kadang juga ada guru yang tensi, sudah tensi, nah kan kasihan kita, nanti pingsan guru di sana ya. Jadi itu makanya kita dari kita disiplin kita tanamkan dulu. Apalagi sekolah kita ini sekolah yang dikatakan boleh sekolah pilihan. Tapi kalau disiplinnya kurang, nanti orang akan melihat orang tua bagaimana. Jadi mulai dari ini kita tanamkanlah disiplin, kita rubah diri kita beransur-ansur yang merasa kurang disiplin. Dan terima kasih banyak. Tidak dalam hati saja ada kata-kata. Pada saya pernah, kenapa baju itu lain sama dengan dulu? Karakter juga itu Pak. Kalau kita lihat, saya sudah mencoba anak yang tidak berkarakter itu dari rumah. Saya coba melatih dia berkarakter baik. Di sekolah dia baik. Lalu saya tanyakan rumah, bagaimana dia bisa terjadi? Berarti orang tua tidak bisa mendidik anak. Kenapa bisa di sekolah? Jadi kerjasama, kemudian yang dibawa oleh anak dari rumah itu, kalau dia sudah terbiasa tidak disiplin, tidak berkarakter, tambah lagi sekolah tidak diperhatikan, dia akan tetap seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu memang benar kenyataannya kita rasakan di sekolah kita ini. Memang intinya di sini adalah disiplin. Kenapa disiplin? Kalau kita seorang guru telah disiplin, otomatis nanti siswa kita akan mengikuti atau yang akan dicontoh oleh siswa kita adalah diri kita nanti seorang guru. Kalau guru sudah disiplin, pasti ada disiplin. Seperti disampaikan sama Baby, kalau guru kita telah disiplin, anak kita akan tetap disiplin juga. Kita kasih aplaus dulu buat kita bersama. Tambahnya untuk mendisiplin siswa ini bukan hanya kita memberikan apa kelas tadi? Apa kelas tadi? Keyakinan kelas. Kalau sekarang atau kalau enggak zaman sekarang tidak bisa diberi longgar gitu. Memang kita harus ada punishment. Jadi contoh mereka terlambat, kita beri suruh berdiri, malah beruntung mereka. Yang lain melakukan kegiatan, mereka berdiri saja. Beruntung katanya mereka kan tidak ikut. Kadang-kadang mereka yang lain sudah selesai supaya senam. Ini diam saja. Jadi memang punishment memang kita harus berikan sanksi. Tapi sanksinya tidak yang sifatnya mendidik, tidak melakukan kekerasan. Terima kasih. Saya sudah coba kemarin. Makanya kelas 3 yang saya gambar dari kelas 1 belakang sudah ditanya alasannya ayahnya mengatakan. Kemudian kemarin
dia terlambat dia bapaknya mengajarkan sama dengan dia, mamanya kerja di bank kan, mamanya kerja di bank, jadi anaknya sama diantarkan sama mamanya. Jadi saya bilang, Bu, kalau kita lihat Kailani sudah malu dengan teman-temannya karena setiap hari terlambat. Kenapa tidak diantarkan sebelum orang berbaris? Jadi mulai besok ibu lebih baik antarkan dia dulu gitu kan, supaya anak kita tidak diasingkan lagi berbaris. Kalau kita lihat dia malu, Bu. Ibu tidak malu. Saya gitu kan Pak, ibu tidak malu anak ibu terlambat terus. Hanya Bu nanti di sementara dengan keluarga yang lain dan kenyataannya tidak ada terlambat sekarang. Jadi perlu kerjasama. Tapi Pak. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita bersama hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alek yang sudah melakukan dan memberikan penyampaian materi tentang budaya positif dalam aksi nyata 1.4 tadi ya Pak ya, untuk pelaksanaan CGP Angkatan 9. Untuk itu kita beri aplaus untuk Bapak Alek. Terima kasih kepada Bapak Alek. Dan untuk itu saya akhiri acara hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.